Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merorongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, seorang tokoh pembaharu seringkali disalahpahami dalam hidup. Seorang tokoh pembaharu menghadapi kesulitan dari dalam dan tantangan dari luar. Dan seringkali tokoh seperti itu harus menyerahkan nyawanya atas apa yang diperjuangkannya. Yohanes adalah salah satu tokoh pembaharu yang mau menyiapkan datangnya Sang Mesias, Tuhan yang dinanti-nantikan banyak orang. Orang yang mendengarkannya minta diri dibaptis, baptis pertobatan. Dan orang yang menolaknya dan yang dikritik atas kehidupan iman dan moralnya juga nanti pada akhirnya harus membunuh dia. Peristiwa Herodes dan Herodias istrinya, Yohanes Pembaptis harus dipenggal kepalanya karena mengkritik moralitas perkawinan Herodes dan peristiwa Herodias. Yesus pun yang diwartakan oleh Yohanes harus wafat disalib, dan dia menderita wafat disalib tetapi dibangkitkan oleh Bapaknya. Biasanya orang baru mengerti, baru memahami dan memperjuangkannya ketika tokoh pembaharu ini sudah wafat. Begitu pula gereja mengerti dan memahami ketika Yesus telah menderita disalib, wafat disalib, dan dia mengalami kebangkitan atau dibangkitkan oleh Bapaknya. Yohanes dari salib pun mengalami hal yang mirip dialami oleh Yohanes Pembaptis, juga Yesus yang ia imani, disalahpahami oleh komunitasnya sendiri. Tetapi pengalaman perjumpaan dengan Allah, pengalaman mistiknya berjumpa dengan Allah memanggil dia untuk terus-menerus membaharui ordo dan gerejanya. Dan pengalaman mistik itu membuat ia tidak takut menghadapi kesalahpahaman gereja, ordonya, sehingga ia terus berani menuliskan pengalaman mistik itu dalam buku hariannya, dan setelah ia wafat, akhirnya buku atau pengalaman rohaninya itu menjadi pedoman hidup rohani. Kita yang hidup dalam standar
standar atau biasa-biasa saja, pasti tidak akan mengalami aneka kesulitan atau tantangan dalam hidup karena merasa sudah mapan, sudah baik. Tetapi ketika kita mau mengadakan pembaharuan diri secara rohani sekalipun pribadi, pasti kesulitan atau godaan itu datang menyerang kita. Maka kalau kita mau membaharui diri secara rohani pribadi, apalagi dalam gereja, kita harus punya pengalaman perjumpaan dengan Allah, pengalaman mistik itu. Dan pengalaman mistik itu memanggil kita untuk terus-menerus membaharui diri kita, membaharui gereja. Teladan kita adalah Yohanes Pembaptis. Teladan kita adalah Yohanes dari salib. Mari kita terus mendengarkan suara Tuhan, terutama dalam kitab suci, juga dalam peristiwa-peristiwa hidup harian. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.